Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, di sini kita akan mempelajari tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Sebelumnya sudah kita pelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Oke, sekarang kita langsung masuk pada materi. Nah, materi yang pertama ini adalah perkalian bentuk aljabar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perkalian bentuk aljabar yaitu sebagai berikut. Perkalian suku tunggal dengan suku tunggal itu dilakukan dengan melakukan pengalian koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Kemudian kalau perkalian dengan suku tunggal itu kita menggunakan aturan menggunakan sifat distributif. Oke, mungkin supaya lebih jelas, alangkah baiknya kita perhatikan contoh berikut. Nah, misalnya kita ingin mengalihkan suku tunggal berikut. 3x kuadrat y diperkalikan dengan 5y. Ini kan perkalian antara suku tunggal 3x kuadrat y dikali suku tunggal 5y. Ini kali, bukan x, hanya mirip saja. Oke, kita perlu melakukannya, caranya yaitu koefisien dikalikan dengan koefisien. Berarti ini kan koefisiennya 3, ini koefisiennya 5. Sehingga yang perlu kita perkalikan adalah 3 kali 5. Kemudian kita perkalikan juga variabel dengan variabel. Variabel di sini kan adalah x kuadrat y. X kuadrat y. Di sini saya memakai titik supaya nanti tidak bercampur baur dengan x. Kalau saya menggunakan kali kan mirip-mirip huruf x. Olehnya itu titik di sini adalah kali ya. 3 kali 5 kemudian x kuadrat y dikali y. Nah, setelah itu 3 dikali 5 ini kan hasilnya 15. Kemudian x kuadrat y dikali y, ini kan ada perkalian y dengan y. Y kali y kan sama saja dengan y kuadrat atau y pangkat 2. Nah, x kuadratnya tetap, y kali y yaitu y pangkat 2. Oke, sampai di sini mungkin bisa dipahami ya. Nah, coba kita melakukan perkalian yang lain, yaitu suku tunggal dengan suku 2. Nah, ini suku tunggal, ini suku 2. Karena ada 2 suku di sini. Suku pertama, suku kedua. Nah, ingat aturan perkalian sifat distributif yang sudah dibahas pada video sebelumnya, yaitu misalnya A dikali B tambah C. Ini kan sama saja karena di sini tambah, maka di sini tambah juga. Tapi di sini apa? Nah, di sini adalah A kali B. A kali B. Ini A kali B, bukan AXB. Kemudian A kali C. Nah, seperti itu ceritanya. A kali B, kemudian A kali C. Di sini tambah, karena menyesuaikan dengan tanda yang ini. Ya, mungkin ini bisa diterapkan pada contoh soal nomor 1 ini. Berarti di sini saya pakai tambah. Nah, 8 kali negatif x kuadrat. Berarti 8. Di sini saya pakai saja kurung menandakan kali ya. 8 kali negatif x kuadrat tambah 8 kali 3x. Oke. Setelah itu di sini kan koefisien dari x kuadrat ini kan negatif 1. 8 kali negatif 1 yaitu negatif 8. Negatif 8 x kuadratnya ya tetap, karena di sini tidak ada variabel, sehingga yang ada hanya x kuadrat saja. Kemudian tambah 8 kali 3 24. X-nya tetap. Nah, di sini x kuadrat, di sini x, mereka tidak sejenis. Sehingga sudah seperti inilah hasil akhirnya. Tidak bisa lagi kita lanjutkan. Oke. Ini mungkin bisa dipahami. Coba lagi kita lanjutkan pada soal nomor 2.
Nah, ini kan pakai kurang. Ingat sifat distributif yang menggunakan kurang bahwa A kali misalnya B kurang C. Ini ya di sini kurang, menyesuaikan dengan ini. Berarti A kali B sebagai titik saja, A kali B kurang A kali C. A kali C. Nah, seperti itu caranya. Berarti ini 5x kali 2y kurang x. Sini kan kurang. Nah, kurang. Oke, sini saja kurang. Nah, 5x kali 2y. Berarti 5x saya pakai kurung saja kali 2y. Nah, 5x kali 2y, kemudian di sini tadi kurang ya. Nah, kemudian 5x kali x. 5x kali x. Nah, seperti itu. 5 kali 2, 10. Kemudian variabel dengan variabel x kali y. Ya, xy. Kemudian kurang 5 kali 1. Berarti 5. X kali x, x kuadrat. Nah, ini variabel xy, ini variabel x kuadrat. Tidak sejenis, sehingga tidak bisa lagi kita sederhanakan. Sehingga hasil-hasilnya sudah seperti ini ya. Oke, dipahami ya. Nah, sekarang bagaimana dengan contoh soal nomor 3? Nah, ini kita menggunakan sifat yang mana ini? Sifat distributif juga sebenarnya. Coba polanya seperti apa? Katakanlah ada perkalian A tambah B, kemudian C tambah D. C tambah D. Ya, polanya ini A dikali C dulu, kemudian A kali D. Nah, begitu ya. A kali C, kemudian A kali D. Tambah A kali D, kemudian tambah B kali C. Tambah B kali C, tambah B kali D. Nah, seperti itu polanya. Oke, kita coba selesaikan yang ini. Berarti ini X tambah 2 kali X tambah 3. Berarti X kali X dulu. Berarti X kali X. Nah, setelah itu tambah. Ingat, kita pakai tambah terus saja ya. Kita pakai tambah terus, walaupun di sini nanti kurang, kita pakai tambah saja. Nah, X kali X, kemudian X kali 3. X kali 3 tambah 2 kali X. 2 kali X, yaitu yang ini ya. Nah, kemudian 2 kali 3 tambah 2 kali 3, yaitu yang ini ya. Oke, baru kita kerjakan. X kali X kan sama saja dengan X pangkat 2. X pangkat 2, kemudian X kali 3, yaitu X3. X3 kan jarang dipakai, yang sering dipakai itu 3X dibaliknya. Kemudian 2 kali X, 2X tambah 2X, kemudian 2 kali 3 yaitu 6. Oke, ini X kuadrat 3X tambah 2X tambah 6. Ini bisa kita satukan, kita sederhanakan. 3X tambah 2X kan hasilnya itu 5X. Karena mereka ini sejenis, sehingga bisa kita satukan. X kuadratnya tetap X kuadrat tambah 5X tambah 6. Nah, inilah hasil akhirnya. Tidak bisa lagi kita sederhanakan. Oke, coba kita lanjut pada
soal nomor 4, ini kan ya 2x kali x. 2x kali x. Kemudian ya tambah. Berapa kali tambah ini? Nanti 4 kali tambah ya. 2x kali 3y. 2x kali 3y. Nah, tambah. Nah, ini sebenarnya kurang y, tapi ini bisa kita anggap negatif y. Ya, negatif y kali x. Negatif y kali x. Ya, ini tambah-tambah terus ya. Kemudian kali negatif y. Negatif y kali 3y. Negatif y kali 3y. Oke. Ini kalau kita satukan 2x kali x, 2x kali 1x, 2 kali 1, x kali x. Berarti 2x kali x, x kuadrat. Nah, 2 kali 3, ini tambah ya. 2 kali 3, 6. X kali y, xy. Oke. Nah, ini tambah negatif yx. Nah, perhatikan di sini. Ini kan negatif y kali x itu kan hasilnya negatif yx, atau bisa juga saya tulis negatif xy, sama saja. Hanya kebiasaan kita x dulu baru y. Berarti kita pakai ini. Berarti tambah negatif xy. Nah, tambah ini negatif 1 kan, maaf, ini negatif y kan adalah ada negatif 1 di sampingnya. Negatif 1 y kali 3y. Negatif 1 kali 3 berarti negatif 3 y kali y kuadrat. Nah, oke, ini saya tuliskan 2x kuadrat tambah 6xy. Nah, tambah negatif xy. Tambah negatif, ingat sifat aljabar bahwa kalau saya mengatakan A tambah negatif B, itu sama saja artinya A kurang B. Gitu ya, A tambah negatif B sama saja A kurang B. Ini tambah negatif, berarti kurang xy. Nah, gitu ya. Kemudian tambah negatif ini kurang 3y kuadrat. Apakah ada yang bisa disederhanakan? Ini 2x kuadrat tambah 6xy kurang xy kurang 3y kuadrat. Ada yang sejenis, yang mana? Ini ini variabelnya xy, ini juga variabelnya xy. Berarti inilah yang kita sederhanakan. Nah, ini ya, yang di tengah ini. X kuadrat tidak bisa disederhanakan, y kuadrat juga tidak bisa kita sederhanakan. Berarti ini sama dengan 2x kuadrat tetap 2x kuadrat 2x kuadrat kemudian 6xy kurang 1xy. Berarti 6xy kurang 1xy berarti 5xy. Ya, berarti positif. Sehingga kita tulis tambah 5xy. Kemudian kurang 3y kuadrat. Kurang 3y kuadrat. Itulah hasil akhirnya. 2x kuadrat tambah 5xy kurang kurang 3y kuadrat. Nah, oke, sampai di sini mungkin untuk perkalian. Coba kita lanjutkan pada maaf, sebelum kita lanjutkan, mungkin pada soal nomor 4 ini agak rumit kelihatannya, tapi ini sebenarnya kalau orang sudah lancar bisa main langsung-langsung saja. Maksudnya di sini main langsung-langsung seperti ini. Anggaplah ini saya hapus. Nah, saya harap
adik-adik bisa lihat dan pahami. Kemudian kalau sudah, saya hapus dulu supaya ada ruangan untuk saya menulis. Saya kasih cara cepatnya. Nah, mungkin nomor 4 ini yang perlu saya kasih. Oke, saya hapus sampai di sini ya, supaya muat. Oke. Ya, saya hapus ini. Nah. Oke. Sekarang misalnya ini. Saya kasih tanda panah. Nah, artinya saya sama dengan sini. Langsung saja seperti ini. 2x kali x. Langsung seperti itu ya. Kalau sudah lancar misalnya ini. 2x kali x berarti ya misalnya 2x misalnya seperti ini ya. Ini kan 2x kali x. 2x kali x. Hasilnya 2x kuadrat. Langsung tulis 2x kuadrat. Setelah itu ini yang sudah kita selesaikan. Ini lagi 2x kali 3y. 2x kali 3y. Berarti 2 kali 3 6. X kali y xy. Ini positif. Sehingga kita tulis tambah 6xy. Nah, baru pindah lagi. Negatif y kali x. Walaupun sini kurang, kita bisa anggap negatif. Negatif y kali x. Negatif y kali x. Ini sama saja dengan negatif xy atau negatif yx. Negatif xy. Nah, sehingga langsung kita tulis kurang xy. Kan cepat seperti itu. Kemudian negatif y kali 3y. Negatif y kali 3y. Negatif y kali 3y. Berarti negatif 1 kali 3 itu negatif 3. Y kali y kuadrat. Ya, berarti negatif 3y kuadrat. Sehingga ini langsung kita tulis negatif kurang 3y kuadrat. Ya, gitu ya. Jadi cepat. Nah, ini ada yang bisa disatukan. Yaitu 2x kuadrat. Ini 6xy kurang 1xy berarti 5xy. Positif 5xy sehingga tambah 5xy. Ini kurang 3y kuadrat. Nah, kalau sudah seperti itu kan selesai. Tidak sepanjang ini ya. Nah, ini kalau belum lancar, ini kalau sudah lancar. Oke, untuk nomor 4 sudah. Coba kita lihat pada pembagian bentuk aljabar. Nah, pembagian bentuk aljabar. Pembagian bentuk aljabar oleh bentuk aljabar suku tunggal dilakukan dengan membagi koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Operasi pembagian bentuk aljabar ini akan lebih mudah dilakukan dalam bentuk pecahan. Misalnya ada bentuk aljabar seperti ini kan suku 2. Suku pertama, suku kedua. Dibagi oleh suku tunggal, yaitu 2A. Bagaimana caranya? Nah, ini coba kita tulis dalam bentuk pecahan. 8A kuadrat B kurang 6AB dibagi 2A. Ini kan mirip pembagian pecahan biasa. Berarti kita pisahkan. Tentunya penyebutnya 2A dengan 2A. Nah, gini ya. Berarti 8A kuadrat B. Kemudian 6AB. Nah, kita bagi variabelnya, koefisiennya 8 bagi 2 kan 4. Nah, A kuadrat dibagi A. A kuadrat dibagi A berapa?
A kuadrat kan bisa saya A kuadrat dibagi A kan, A kuadrat kan bisa saya urai menjadi A kali A. Nah, per A. Nah, A dibagi A kan hasilnya 1. Hasilnya 1 sehingga yang tersisa adalah A. Nah, berarti A kuadrat dibagi A hasilnya A. Oke, B-nya tetap. Nah, kurang 6 bagi 2 yaitu 3. A dibagi A, ini bisa saya coret hasilnya 1. Nggak usah saya tulis, B-nya tetap. Nah, seperti itu ya. Itu salah satu contoh pembagian bentuk aljabar. Coba contoh yang lain misalnya. Pembagian dengan yang bukan suku tunggal. Misalnya, nah seperti ini. 2x kuadrat tambah 3x kurang y. Pembaginya sekarang x tambah 3. Kalau sudah seperti ini, coba kita bagi dengan cara bersusun. Cara bersusun kan sudah dipelajari sewaktu SD. Yaitu 2x kuadrat tambah 3x dikurangi 9. Kita akan bagi dengan x tambah 3. X tambah 3. Nah, untuk ini yang perlu kita perhatikan adalah 2x kuadrat dulu yang harus kita perhatikan. Di sini kira-kira pengalinya apa supaya menghasilkan 2x kuadrat. Ya, otomatis kita perlu di sini x karena x kali x kan x kuadrat. Tapi 2-nya masih ada. Sehingga di sini nah 2x. Karena 2x kali x hasilnya 2x kuadrat. Entah itu dikalikan dengan 3 itu, nah itu efek lain. Tapi yang utama kita harus menghasilkan 2x kuadrat dulu. Nah, berapa 2x kali x tambah 3? 2x kali x tambah 3. 2, ini dulu. 2x kali x hasilnya adalah 2x kuadrat. Kemudian 2x kali 3. 2 kali 3, 6. 6x. Positif atau negatif? Positif, sehingga di sini tambah. Berarti ini 2x kali x tambah 3 hasilnya adalah 2x kuadrat tambah 6x. Ya, kita kurangkan sama dengan pembagian bersusun biasa. 2x kuadrat tambah 3x kurang 9 dikurangi 2x kuadrat tambah 6x. Tentunya ini habis, jadi 0 ya. 0. Ini sekarang 3x kurang 6x. 3x dikurangi 6x itu adalah negatif. Berapa itu? 3x kurang 6x. Hasilnya negatif 3x. Negatif 3x. Nah, negatif 9-nya tidak ada pengurangnya. Ya, langsung. Nah, hasilnya hasil pengurangannya yaitu negatif 3x kurang 9. Sekarang berapa lagi dikali x tambah 3 sehingga menghasilkan negatif 3x? Yang ini patokan kita. Negatif 3x. Tentunya di sini ya harus saya kali dengan negatif 3. Negatif 3 kali x kan negatif 3x. Nah, entah itu dengan 9-nya itu efek lainnya dengan ininya. Yang penting ini dulu patokannya. Negatif 3x. Nah, berarti negatif 3 kali x tambah 3 berapa itu? Negatif 3 kali x tambah 3. Negatif 3 kali x yaitu negatif 3x. Negatif 3 kali 3 yaitu 9. Maaf, negatif 3 kali 3 yaitu negatif 9. Sehingga di sini kita tulis kurang 9. Nah, berarti ternyata hasilnya adalah negatif x. Maaf, negatif 3x kurang 9. Negatif 3x kurang 9. Wah, ternyata sama dengan yang di atas. Sehingga kalau dikurangkan langsung 0. Ya, langsung 0 ya. Jadi hasilnya adalah
Ya, langsung nggak usah tulis jadi. Saya tulis saja sini. Jadi hasilnya adalah 2x kurang 3. Nah, seperti itu hasilnya ya. Oke, sudah kita bahas tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Untuk sementara saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan pada video berikutnya.